kali ini aku lagi di Gacoan bersama Syifa. Kali ini kita mau ngerjain podcast. Kayak sebelumnya, perkenalkan nama aku Raihan Juliana Putra, biasa dipanggil Raihan, dengan NIM J0401241033 dari kelas D2. Halo, nama aku Syifa Naila Salma Lubis dari A1 dengan NIM J0401241213. Oke guys, kita makan dulu ya, nanti dilanjutin. Tadi aku dan Syifa sudah memperkenalkan diri. Sekarang aku mau tanya-tanya nih sama Syifanya. Jadi Syifa sama Raihan, hubungan antar persona antara kalian itu apa? Temankah atau cuma kenalan doang? Jadi teman-teman, hubungan aku dan Syifa itu memang sudah dekat banget. Dari sebelum PKMB kita sudah berkenalan. Betul. Dan aku pun first impression ke dia tuh, wah ini anak ini mirip Seviera guys. Ini anak nih orang mirip Seviera COC. Waktu itu kebetulan aku juga nonton COC guys sampai tamat. Dan aku perhatiin dia benar-benar mirip Seviera. Tarik kayak buat dideketin deh sebagai teman. Sebagai teman. Apa first impression ke Raihannya gimana? Oke, gak jauh-jauh sama kayak Rehan. Jadi aku kenal Rehan dari line sebelum kita masuk ke IPB, sebelum FPKMB. Dan di situ hubungan antar persona kita bisa dibilang baik karena sampai sekarang, sampai detik ini kita masih berkomunikasi. Betul banget. Nah, apa sih yang Syifa sama Raihan lakukan untuk menjaga komunikasi antar persona kalian tuh tetap efektif? Bagaimana cara kita menjalin komunikasi antar persona yang efektif nih antara aku dan juga Raihan. yang pertama, kita memiliki kesamaan dalam bidang Kayak ya. kita sama-sama PDD. Intinya biar hubungan kita sejalan terus, nggak musuh-musuhan. Jangan diem-dieman. Tuh. Kalau ada masalah langsung diomongin secara baik-baik. Oh, betul. Tuh. Jangan dipendam, nanti nggak kelar-kelar masalahnya. Komunikasi yang baik di antara kita berdua supaya hubungan kita tetap berjalan dengan baik. Terus kita melakukan pendekatan nih, misalnya kalau Syifa atau aku ada masalah, dikelarin dengan secara baik-baik. Terus jika ada masalah jangan dipendam, langsung keluarkan atau cerita secara langsung, seperti itu. Iya, betul. Aku juga. Ya gitu ya kita ya. Iya, betul banget Rehan. Benar yang dibilang oleh Rehan, untuk menjalin hubungan antar persona yang efektif antara kita berdua. Kalau dari aku pribadi, kita ini menjalin saling mendukung. Saling support. Iya, saling support. Iya. Habis itu kita juga apalagi? Kita memiliki selera humor yang sama. Ya, benar sekali. Dan kita juga punya hobi yang sama tahu. Apa tuh? Ya kan? Kita suka foto-foto. Kita juga sering menjadi, kalau ada sebuah event kepanitiaan, kita sering jadi yang namanya 1, 2, 3 PDD. Next Oke, next question adalah apa sih yang disukain? Apa sih yang disukain dari sifat dan daya tarik masing-masing sehingga hubungan antar pesonanya tuh baik sampai sekarang? Oke, aku jawab ya. Syifa ini orang yang baik banget. Dia pengertian. Dia kayak, aku udah anggap dia sebagai kakak aku. Kakak aku di sini. Kakak kedua, karena dia memang orangnya tuh, kalau aku cerita dia langsung gercep banget. Misalnya kalau ada masalah dia langsung kelarin masalahnya detik itu juga. Dia orangnya memang, dilihat nih, hawa-hawanya positif vibe ya. Hawanya positif vibe. Dia juga sangat cantik. Ya bener kan, Masya Allah. Dan dia yang udah aku bilang tadi, kenapa dibilang pengertian, karena si Syifa ini, aku ada apa-apa dia langsung gercep gitu. Dia mempunyai sikap yang tegas juga, langsung gitu. Syifa? Kalau Syifa gimana?
pandangan Siva ke aku selama kita temenan? Oke, pandangan aku terhadap sifat Rehan, yang pertama, Rehan ini baik banget, terus juga sangat lucu gitu ya. Terus juga Rehan itu menggemaskan, jadi sehingga aku dan dia lancar aja nih komunikasinya gitu. Walau terkadang ada rasa-rasa greget ya, karena emang dia ganteng yang agak ngeselin. Tapi terlepas dari itu, dia adalah orang yang Wah. Makasih ya Siva atas jawabannya yang membuat hatiku senang gitu. Nah, kan Siva bilang tadi Siva ada kadang greget sama Rehan. Emang kalian pernah terjadi suatu konflik kah di antara kalian berdua? Banyak sebenarnya. Salah Banyak. satunya itu apa? Salah satunya memang ini dari POV Rehan. aku ya. Karena memang aku sering buat kesal si Sivanya, terutama ketika ini contohnya ketika kita udah janji pengen buat video psikom yang ini, podcast berdua, tetapi aku nggak ngabarin si Siva kalau aku benar-benar sibuk itu. Karena apa ya, ternyata aku nggak tahu karena dia ternyata udah ngechat aku di DM Instagram, di WA juga, dan itu ketimbun jadinya di situ mulai timbul kekesalan tuh dari si Siva. Dan aku sempat menelponnya berkali-kali, tapi dia sempat marah guys karena ditunda-tunda terus. Karena aku pun memang benar-benar sibuk pada waktu itu, tetapi si Siva tetap kayak ngambek gitu karena tugasnya nggak selesai karena ini waktunya lagi bentar. Nah itu jadinya makanya ada hal kekesalan si Siva terhadap aku sendiri. Bener gak ceritanya? Bener banget, bener yang dibilang oleh Rehan. Dan kalau dari POV Siva, POV aku sebenarnya nggak jauh sama yang Rehan bilang. Konflik muncul dari dia. Jadi biasanya tuh aku tuh kadang ngechat nih di WA, tapi dia tuh nggak ngebalas padahal dia lagi online. Pertama, kedua, dia tetap nggak ngebalas walaupun dia upload story Instagram. Kayak tidak menghargai ya. Itu kan jadi timbullah rasa marah, emosi yang membludak gitu. Apa yang dikatakan seorang Siva benar banget. Sebelumnya aku mengucapkan maaf sebesar-besarnya terhadap temanku Siva. Maaf banget. Oke teman-teman, apa yang dibilang Siva itu sebenarnya benar banget. Dan sebenarnya aku sudah minta maaf, tapi aku minta maaf lagi karena ada kesalahan lagi yang aku perbuat terhadap Siva yang membuat dia sakit hati. Dan sekarang aku ingin minta maaf kepada Siva. Siva, apakah dimaafkan kesalahan aku? Iya, dengan senang hati dimaafkan. Mungkin alasannya kenapa si Siva sering ngechat aku tapi aku buat Instastory karena pada waktu itu lagi megang Instagram, makanya langsung upload story. Tapi maaf, kenapa lama dibales? Ya karena pada saat itu juga lagi mengerjakan suatu tugas yang memang harus diselesaikan pada hari itu juga. Seperti itu Siva, apakah dimengerti? Ya, dimengerti. Jadi kesimpulannya adalah di kelancaran komunikasi antar personal kita pasti ada aja gitu yang menghambat. Kayak tadi tuh miskom, tapi tidak apa. Terlepas dari itu semua, kita tetap baik-baik saja. Kalau konflik itu terjadi, apa yang berubah hubungan antar personal kalian? Adakah yang berubah gitu? Oke, yang pertama-tama memang aku banyak melakukan kesalahan terhadap Siva dan aku tahu karena itu memang benar-benar salah.
di dalam suatu hubungan kalau kita seperti itu tentu salah ya teman-teman. Setelah tadi permasalahan yang tadi yang kita ucapkan berdua, dan aku di sini belajar memahami keadaan seseorang, karena setiap orang juga memiliki karakter yang berbeda-beda teman-teman. Jadi aku pun nggak tahu kalau Syifa kayak gini kayak gitu, tapi karena sekarang Syifa speak up dan aku jadi tahu karakter Syifa seperti apa, dan aku memahaminya seperti apa, seperti itu. Dan buat kedepannya aku tidak akan mengulanginya lagi. Kita mau juga tadi. Oke. Lanjut dari aku, pastinya ada perubahan sikap dari konflik tadi. Pertama, karena konflik tersebut pasti kan aku marah ya. Nah, jadi ada beberapa saat aku nggak mau berkomunikasi dengan dia, alias aku ngeblokir WA dia, tapi itu hanya sesaat saja sih. Tapi setelah dari itu semua, balik lagi, kita akan bermaafan, terus kita juga tetap mau menjalin hubungan pertemanan dan hubungan antar personal ini dengan lancar dan tetap baik. Jadi sekarang kita sudah baik-baik saja. Sudah baik-baik saja teman-teman. Seperti itu mungkin dari aku, Rehan Juliandra Putra, dan dari aku, Syifa Naila. Maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat di dalam video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.